Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumikum wa amitana bi asrarihi ta'ala min barakatihi, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikilah fasal al-jama'atu 'ala dzukuri utawi berjamaah ing atase pira-pira wong lanang al-ikhrari kang padha merdeka. Berarti syarat utama untuk berjamaah yang pertama adalah merdeka, berarti bukan hamba sahaya. Al-muqimina kang padha mukim, jadi harus bermukim. Al-balighina kang padha balik, sudah dewasa, sudah berumur. Ghairi ma'dzurina kang orang padha ngundur kabeh. Jadi tidak ada yang repot, tidak ada yang dalam artian di situ semuanya itu bebas tanpa ada kendala. Fardhu kifayatan iku fardhu kifayah. Wa fil jum'ati utawi berjamaah ing dalam salat Jumat iku fardhu aini, iku hukume fardhu ain alaihim ing atase wong lanang kabeh. Ida tatkalane ana, ida kanu tatkalane ana apa wong lanang kabeh arba'ina iku jumlahe 40 mukallafin tur padha mukallaf kabeh bi abniyati ing dalam siji panggonan wa alaman lan wajib jumatan ing atase wong. Berarti ketika di situ di suatu tempat ada sekitar 40 orang, maka di situ diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat, khususnya untuk yang laki-laki. Berarti yang diartikan di sini adalah 40 orang itu 40 orang laki-laki yang baligh. Itu sebagai syarat utama untuk melaksanakan sholat Jumat. Wa ala man nawa lan wajib Jumatan ing atase wong kang niat mukim. Wa ala man nawal iqamata lan wajib Jumatan ing nase wong kang niat mukim indahum ing dalem panggonane wong arba'ata ayyamin 40 ing petang dina. Syihahin kan wutuh lan wajib Jumatan wa ala man ing atase wong kang balaghahu kang ing dalem wong teka ing dalem wong nidaun apa adane wong syaitin kan banget suarane min tarifin yalihi mongko pinggire kang nyedheki ing wong saking baladihima panggonane Jumatan. Jadi ketika melaksanakan adzan, ya, dikumandangkan adzan itu sampai terdengar sekitar 40 rumah. Wa syartuha utawi syarate Jumatan waktu duhri iku ana ing waktu duhur. Jadi melaksanakan sholat Jumat itu ketika waktu duhur, bukan waktu asar atau juga waktu subuh. Nah, tidak boleh Jumatan kok waktu subuh. Kalau waktu subuh itu nanti subuhan, bukan Jumatan. Ya. Jadi ada satu cerita dalam suatu desa. Ini ada kendala ketika di desa tersebut itu tidak punya jam. Jadi satu desa itu tidak punya jam. Nah, itu bagaimana? Waktu itu mereka memakai jam yang namanya jam istiwa.
Jadi ketika itu jam istiwa itu dipakai. Ketika dipakai itu metode yang dipakai itu sesuai dengan apa yang sudah diterapkan atau yang sudah dipakai dalam kaidah fikih. Waktu itu ditentukan jamnya jam berapa. Nah, kalau sekarang itu sudah otomatis dan sudah sangat canggih. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan negara yang di situ tidak ada malam, pagi terus sampai siang? Nah, itu seperti apa? Itu nanti biar dibahas oleh mereka-mereka yang lebih secara keilmuan lebih mumpuni. Waktu duhri, ya, tadi kegiatan sholat Jumatnya itu harus waktu duhur. Wa khutbatani lan maca khutbah loro sadurunge, wa khutbatani qablaha lan maca khutbah loro sadurunge sholat Jumat. Berarti harus ada khutbah, harus ada membaca khutbah. Nah, syarat untuk membaca khutbah itu minimal adalah 7 menit. Kalau pernah saya baca dalam suatu riwayat itu minimal adalah 7 menit. Nah, syarat utama untuk membaca khutbah bagi yang membaca khutbah yang pertama adalah harus baligh, suci dari hadas, harus tahu rukun dan wajibnya, harus tahu rukun sahnya untuk membaca khutbah. Sam'uhuma, kang ngrungu khutbah loro apa arba'una wong 40. Jadi sing ngrungokno iku kudu wong 40. Ini pernah saya bertanya kepada Ustadz Fauzan, itu mempunyai syarah yang berbeda. Katanya boleh kalau melaksanakan sholat Jumat itu meskipun dalam satu tempat itu hanya ada beberapa orang saja, itu sahih kemarin. Itu sahih, itu benar-benar sahih. Soalnya beliaunya itu juga mencari literasinya juga di kitab. Itu kemarin pernah cerita ke saya, itu sahih. Jadi ada yang memperbolehkan, salah satu imam yang memperbolehkan untuk sholat Jumat meskipun di situ tidak ada jumlahnya sampai 40 orang. Itu sah juga. Saya lanjutkan, wa antu shalla jama'atan lan arep den salat apa Jumat kali berjamaah. Jadi salat Jumat itu harus berjamaah, tidak boleh sendiri-sendiri. Masa ada salat Jumat bersendiri-sendiri, nanti yang khutbah siapa? Nah, jadi harus dengan berjamaah. Wa alla yuqarinaha, wa alla yuqarinaha lan arep ora barengi ing Jumat ukhra apa Jumat kang weneh bibalidiha ana ing negarane Jumatan. Jadi di dalam satu kampung itu kalau bisa, itu kemarin pernah disampaikan oleh beberapa ustadz, pernah saya tanyakan ya terkait dengan Jumatan itu, kalau dalam satu tempat itu ada 2 tempat ketika Jumatan itu kira-kira Jumatannya sah apa tidak? Ada yang mengatakan ini boleh, ada yang mengatakan tidak. Tapi dalam satu riwayat pernah saya bertanya ketika waktu ngaji dulu, ya, kalau Yai Al-Maghfurlah Kiai Haji Khairul Huda pernah mengatakan bahwasanya kalau Jumatan itu minimal jarak antara satu rumah ke rumah yang lain. Kalau untuk mendirikan Jumatan yang baru atau istilahnya dalam satu tempat itu jumlah kakaknya, andai kata kalau ke arah utara jumlahnya ada 40 orang, ada 40 rumah, ke arah selatan, ke arah barat dan ke arah timur itu pun jumlahnya sama, maka itu boleh. Tapi kalau tidak ada seperti itu tidak boleh. Berarti dalam satu tempat itu harus minimal 1. Kalau di situ tidak memenuhi kriteria untuk melaksanakan sholat Jumat. Wa arkanu utawi rukune
khutbah loro iku maca hamdulillah alhamdulillah wassolatu lan maca sholawat. Berarti ketika membaca khutbah itu harus diawali dengan bacaan hamdalah, alhamdulillah. Setelahnya harus ada bacaan sholawat. Nah, sholawat ditujukan kepada siapa? Alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak boleh kalau membaca khutbah itu tidak membaca hamdalah dan tidak dilanjutkan dengan membaca sholawat, karena itu sudah termasuk rukunnya khutbah. Al-wasiyati lan wasiat, harus berwasiat. Bittaqwa kelawan wedi marang Allah. Jadi harus berwasiat dan memberikan wejangan, harus selalu bertakwa kepada Allah dan harus selalu ingat dan takut kepada Allah. Fihi ma ing dalam khutbah loro. Wa ayatun lan maca ayat muhhimatun kang aweh faham fi ikhdahuma ing dalam salah sijine khutbah loro. Berarti di dalam ketika membaca khutbah itu harus mengetahui dan memahami apa isi dari khutbah tersebut, dan harus dipesertakan ayat minimal 1. Wa du'a'u lan maca doa lil mukminina marang wong mukmin kabeh fitsaniyati ing dalem khutbah kaping pindho. Wa syartuhuma utawi syarat maca khutbah loro at-tahuratu iku suci. Jadi harus bersuci. Jadi, ketika orang berkhutbah itu tidak boleh tidak suci. Jadi harus dalam keadaan suci. Anil hadas ini saking hadis loro, saking hadas loro. Ya, jadi harus suci dari hadas loro. Wa anil najasati lan suci saking najis. Jadi tidak boleh mempunyai najis. Fil badani ing dalam badan. Jadi dari tubuhnya itu tidak boleh kena najis. Jadi kalau kena najis bagaimana? Ya tidak sah khutbahnya. Jadi harus mengulang. Wal makani lan panggonane. Jadi tempatnya juga harus suci. Wal mahluki wal mahmuli lan kang den tanggung lahu ketuwe khotib wasadrul aurati lan nutupi aurat, harus menutup aurat. Tidak boleh ketika khutbah itu sekiranya pakai kaos oblong, nah, itu tidak boleh. Jadi harus sesuai dengan kaidah fikih yang berlaku. Menutup aurat, harus sopan. Wong menghadap orang penting saja, sampean semua harus istilahnya berpakaian rapi. Apalagi kalau sampean harus menghadap Allah, maka harus rapi serapi-rapinya. Ketika sampean semua ketemu dengan pacarnya saja, sampean semua pakaian rapi. Nah, bagaimana kalau ketemu dengan Allah? Ya harus lebih rapi dari sampean ketika ketemu dengan pacar sampean. Ya. Wal qiyamu lan ngadeg. Ya. Jadi ketika khutbah, waktu berkhutbah harus berdiri. Ya. Tidak boleh duduk, harus berdiri. Ya. Kalau nanti khutbah pertama selesai membaca khutbah baru duduk boleh. Ya. Menunggu untuk khutbah kedua. Wal julusu lan lungguh bainahuma ing dalam antarane lungguh khutbah loro. Berarti sebelum melaksanakan khutbah yang selanjutnya, setelah khutbah pertama, maka harus duduk terlebih dahulu. Setelahnya baru ketika khutbah kedua baru berdiri lagi. Jadi membaca khutbah itu harus dalam keadaan berdiri. Wal wila'u lan nuli-nuli bainahuma ing dalam antarane khutbah loro, wa baina sholati lan antarane salat
wa antakuna bil arabiyyati lan Arab ana khutbah loro iku cara Arab. Berarti harus di situ ada ketika membaca ayatnya ya. Terus awal-awalnya nanti ketika ada Bilalnya itu juga harus memakai bahasa Arab. Tidak boleh memakai bahasa Indonesia. Faslun utawi ikilah fasal yajibu ala kulli man shalla muqtadiyan fi jum'ati. Yajibu wajib ing ngatasé saben-saben wong kang salat muqtadiyan khali dadi makmum fi jum'ati ing dalam salat Jumat au ghairiha utawi liyane Jumat. Allah yataqaddama apa arep ora endingi ing ngatasé imamihi imam makmum fi mauqihi ing dalem nggon ngadeg wal ikhrami lan takbiratul ikhram. Bal tabtulul mangko bal mabtulu muka ronatu fil ikhrami lan batal apa barengi ing dalem takbiratul ikhram. Jadi ketika ada makmum ya melaksanakan sholat Jumat ataupun sholat berjamaah apapun, itu ketika melaksanakan takbiratul ikhram itu tidak boleh membarengi, mendahului ya daripada imam. Itu nanti tidak sah sholatnya, tidak sah, batal itu. Waktu kurahu lan makruh fi ghairiha barengi ing dalem liyane takbiratul ikhram illa ta'mina angin ora makruh barengi amin. Jadi ketika imam membaca Al-Fatihah Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu terus berdoa. Ya. Setelah berdoanya dalam hati membaca amin setelahnya. Ya. Biasanya orang pilih wali walidayya walil mu'minina amin. Biasanya seperti itu. Wa yahrumu lan haram taqaddamuhu apa dingi imam birukni kelawan rukun siji. Dan tidak boleh mendahului rukunnya imam meskipun itu hanya satu, itu diharamkan. Fi'liyi kang bangsa penggawe lan batal wa tabtulu lan batal dingii biruk naini kelawan rukun loro wa kadza lan kaya mengkono-mengkono batal takhiru ngari saking iman anhu bihima kelawan rukun loro li ghairi karana ora udrin ana udur babi akdara lan kelawan luweh akeh mintalatihi tinimbang saking telung rukun mintalati arkanin tinimbang saking telung rukun tawilatan kang dawa lahu karana udur wa ayya'lama lan arab weruh sapa makmum binik kolati ing alih-alih imamihi imam lan makmum wa ayyajtami'a lan arab kumpul imam lan makmum fi masjidi ing dalam masjid wasalasimiati utawa ing dalam 300 dirain asta wa alla yahula bainahuma lan arab ora ngaking ing antarane imam lan makmum khailun apa aling-aling
ya menau kang nyegah istidraka ing tumengka makmum marang imam. Jadi tidak ada jarak yang terlalu jauh antara makmum dan imam. Jadi ketika sholat berjamaah ada 2 orang, ya, ada 2 orang. Jadi antara makmum dan imam itu jangan terlalu jauh. Ya. Kalau di sini dijelaskan sekitar 300 asto, berarti asto. Jadi tidak boleh jauh-jauh, dekat. Ya. Soalnya apa? Kalau nanti jauh-jauh dikhawatirkan nanti tidak terdengar. Ya. Nah, pertanyaannya, ketika dalam satu kegiatan sholat berjamaah itu ada seorang anak kecil yang posisinya belum balik, ya, belum balik, tapi posisinya berada di belakang imam. Itu kira-kira secara itu sah apa tidak? Ini pernah saya tanyakan kepada salah satu ustadz, bahwasanya tuh kalau memang di antara semuanya yang ikut berjamaah itu ada yang lebih balik, maka kalau bisa diusahakan anak tersebut untuk digeser tempatnya, karena lebih diutamakan adalah yang balik untuk melaksanakan kegiatan sholat berjamaah. Berarti ketika menjadi makmum paling tidak di belakang imam itu diutamakan yang balik, ya. Jadi kalau nanti setelah orang-orang balik yang berada di depan, biarkan nanti yang belakang itu adalah anak-anak yang belum balik. Nah, ada pertanyaan lagi lah, bagaimana Pak kalau di situ andai kata dalam kegiatan sholat berjamaah anak-anak tidak diawasi malah tambah rame? Nah, makanya butuh perhatian dari orang tua. Kalau bisa didampingi, jadi di antara di situ orang tua, sebelahnya anaknya. Jadi biar dalam keadaan sholat jamaah itu menjadi khusyuk. Banyak pertanyaan terkait dengan sholat jamaah yang sekiranya sangat-sangat banyak sekali. Jadi memang harus dipelajari secara maksimal. Apalagi kalau sekarang terkait dengan keadaan sosial masyarakat, ya, dengan adanya pandemi virus corona, banyak kegiatan sholat berjamaah itu dilakukan di rumah. Jadi saya pernah menyaksikan dalam satu kesempatan, ya, di salah satu tempat di wilayah di Kecamatan Mantub sini, itu untuk kegiatan sholat jamaah alhamdulillah hampir rata melaksanakan kegiatan sholat berjamaah, entah itu dalam bentuk sholat Jumat ataupun sholat rawatib yang lainnya. Dan alhamdulillah juga untuk kegiatan di Ramadan ini, untuk kegiatan sholat tarawih, kegiatan sholat lail dan sebagainya, itu alhamdulillah masih banyak kegiatan tersebut dilakukan di masjid, alhamdulillah. Dan semoga dengan izin Allah, mari kita selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya untuk kegiatan-kegiatan kita, kegiatan belajar mengajar kita, dan kegiatan-kegiatan yang lain yang dalam artian di sini untuk mengisi kegiatan Ramadan, semoga Allah memberikan kita kenikmatan dalam menjalankan semua aktivitas apapun itu bentuknya, tanpa terkecuali. Karena paling utama adalah ketika kita melaksanakan semua kegiatan, melaksanakan semua apapun kebutuhan kita dalam sehari-hari, kita nikmati, kita syukuri, kita jalani.
bahwasanya ketika segala sesuatu yang kita syukuri, kita nikmati dan kita jalani, Allah akan pasti memberikan kemudahan. Allah pasti akan memberikan keberkahan. Untuk itu, marilah kita selalu berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kita suatu kenikmatan yang luar biasa dalam menghadapi segala ujian yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga dengan adanya pandemi ini Allah meningkatkan rasa keimanan kita, Allah meningkatkan rasa silaturahmi kita, Allah meningkatkan segala bentuk daripada hubungan antara diri kita dengan orang tua kita, dengan tetangga kita, menjadi lebih akrab, menjadi lebih baik. Dan semoga Allah mengangkat apa yang menjadi permasalahan dan problematika yang dihadapi oleh seluruh dunia, khususnya oleh lembaga kita, yaitu virus corona. Semoga Allah mengangkatnya. Terima kasih atas segala atensi dan kerjasama sampean semua. Mohon maaf lahir batin, dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah, ar-ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anta nurullahi fajran, ji'ta ba'da al-usri yusran.